Yesus terang dunia yang dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, mari percayakan selamatkan. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini kamu jadi bercahaya jadi Tuhanku yang menyalahkan saksimu dimanapun juga. Tuhanku yang menyalahkan kasihmu sampai ujung dunia. Anak-anak, senang bisa bertemu kembali, kita dapat bersekolah minggu. Wah, tapi hari ini Ibu Irama tidak sendiri. Ada yang menemani kemana ya? Koko Rio. Koko Rio yang harusnya menemani Ibu nih pagi. Ada Koko Rio. Selamat pagi Koko Rio. Pagi Kak. Sapa dong anak-anak tuh. Iya, anak-anak sudah ceria semua siap sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan, mau mulai sekolah minggu Koko Rio. Loh kok sibuk sendiri Koko Rio-nya? Ada apa di HP-nya ya? Ini kan tiap hari Kak Rio kan baca berita ya Berita apa tuh? tentang corona. Oh, Gak iya. pernah selesai ya. Kasusnya belum. semakin banyak. Iya, Semakin iya, bertambah. iya. Bahkan ada yang meninggal. Iya, Jadi kita harus bagaimana ya Koko Rio ya? Tetap. Kita kurung diri di kamar terus gitu. Bosan. Tapi mau gimana lagi Kak? Ha-ha. Karena itu memang harus dilakukan untuk sementara Oh, sampai selesai. Kita sampai nggak apa-apa. coronanya dinyatakan sudah berakhir ya. Jadi untuk sementara kita tetap semangat sekolah di rumah saja. Apalagi ini udah mau Imlek ya Kak. Oh iya, Imlek biasanya kan ngumpul-ngumpul. Saya minta apa? Angpau ya. Biasanya ya. Iya. Buat yang adik-adik di rumah ya. Mungkin di bulan ini kita tidak melakukan itu dulu. Ya, mungkin masih tahun depan atau siapa yang tahu ya, tahun-tahun depan atau tahun depannya lagi. Gitu. Ya. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Ya. Koko Rio, kita bersyukur bahwa dalam keadaan apapun ada Tuhan yang menyertai kita, yang menolong dan melindungi kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, lagu apa Koko Rio? Beri syukur. Iya, beri syukur dalam susah ataupun senang. Beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bila syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Saat bersenang kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita akan berdoa. Dari yang memimpin kita adalah Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang di sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang saatnya Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi Ku Punya Berita yang indah. Kita nyanyi 2 kali. Ya, mungkin ini lagu baru ya. Kita ulang 2 kali sekalian kita belajar. Ada gerakannya juga. Oke, Koko Rio. Ku punya berita
hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ros. Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti ibu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami mau mendengar dengan baik dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ada seorang ibu. Dia sudah tidak memiliki suami. Ibu ini adalah istri dari seorang nabi. Nah, dia memiliki masalah. Ibu ini pergi kepada Nabi Elisa. Dia berkata, Nabi Elisa, engkau tahu kalau suamiku orang yang percaya kepada Allah. Tapi sekarang ada penagih hutang yang datang ke rumahku, ingin membawa 2 orang anakku untuk menjadi budak. Ibu ini sangat sedih. Kenapa sedih anak-anak? Dia memiliki persoalan. Nah, tapi Nabi Elisa berkata kepadanya, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Apa yang kamu punya di rumahmu? Kata Nabi Elisa kepada ibu ini. Saya tidak punya apa-apa. Di rumah tidak ada yang berharga. Hanya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Kata ibu ini kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa bilang kepada ibu, pulanglah, pinjam bejana. Bejana itu seperti tempayan anak-anak, kepada tetangga-tetangga dekatmu. Kumpulkan yang banyak, jangan sedikit. Kumpulkan yang banyak, dan kamu tutup rumahmu bersama kedua orang anakmu. Terus kamu tuangkan buli-buli yang berisi minyak ke dalam bejanamu tersebut. Anak-anak, kira-kira ibu ini mau tidak ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepadanya? Mau. Ibu ini langsung pulang. Dia sampaikan kepada anak-anaknya. Dia bilang, anak-anak, coba kalian pinjamkan bejana-bejana ke tetangga-tetangga kita dekat sini. Pinjamnya yang banyak ya, bejananya yang kosong. Anak-anaknya mau juga menuruti perintah dari ibunya. Mereka pergi meminjamkan bejana-bejana kosong ke tetangga-tetangga dekatnya. Setelah banyak mendapat bejananya, mereka masuk rumah. Pintunya ditutup sesuai perintah Nabi Elisa. Setelah bejananya dikumpulkan, anak ini bilang kepada anaknya, nanti kalian bawa satu-satu ya bejananya ke ibu, ya, minyaknya dituangkan. Pertama dibawa, dituangkan penuh. Minyak yang berada di buli-buli tidak habis. Bejana yang kedua dituangkan penuh. Yang ketiga, keempat, sampai semua bejana yang dipinjam dari tetangga-tetangganya penuh. Lalu ibu ini bilang kepada anaknya, ayo bawakan yang terakhir ke tempat sini biar ibu isikan. Bejananya sudah penuh semua ibu. Wah. Setelah anaknya bilang bejananya sudah penuh semua ibu, minyak yang ada di buli-buli langsung stop, tidak ada lagi. Sudah habis. Kenapa ya bisa terjadi hal seperti itu? Itu karena mujizat dari Allah. Nah, anak-anak, semua sudah penuh bejananya.
Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia kembali kepada Elisa, kepada Nabi Elisa. Dia bilang kepada Nabi Elisa seperti ini, Nabi, minyaknya sudah banyak di bejana ya, saya kumpulkan. Lalu Elisa bilang, lalu Nabi Elisa bilang seperti ini, sekarang jualah minyak-minyak yang ada di bejana itu dan bayar hutangmu, dan sisanya untuk kamu dan kedua anakmu meneruskan hidupmu. Anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu seorang janda, ibu janda, punya persoalan. Apa persoalannya? Dia ditagih hutang oleh orang yang meminjamkan uang. Nah, saat dia mempunyai masalah, dia pergi ke Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah hamba Allah, orang yang percaya kepada Allah, Nabi Allah. Nah, Allah melihat bahwa janda ini memiliki kesusahan, memiliki persoalan, tapi janda ini mencari solusi yang tepat. Dia datang kepada abdi Allah untuk menyampaikannya, dan Tuhan pakai Nabi Elisa untuk bisa memberi persoalan itu menjadi selesai dengan mujizat, yaitu minyak di buli-buli kecil bisa menjadi banyak dan memenuhi banyak bejana, sehingga janda ini bisa menjual minyak itu dan melunasi. Sama seperti janda ini, dalam kehidupan kita anak-anak, kita juga memiliki banyak persoalan. Nah, anak-anak pasti setiap mau mengikuti ulangan umum atau saat sekarang ini memiliki banyak beban tugas karena belajar online kan. Nah, kadang tugasnya hampir tidak selesai. Nah, dalam setiap persoalan kita hadapi itu, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan dengan selalu berdoa dan melakukan tugas kita itu dengan baik, tidak menyontek dari teman, tapi kita berusaha semampu kita. Tuhan pasti akan melihat kesungguhan kita. Seperti janda ini, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Elisa kepadanya, sehingga persoalannya bisa teratasi. Demikian juga kita. Nah, ceritanya sudah selesai. Anak-anak, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau seperti janda ini Tuhan, yang mau berpegang teguh dan persoalannya hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau bertekun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Halo anak-anak, sekarang aktivitasnya kita mau cari ada berapa ya kata taat, kata percaya, kata Tuhan terdapat dalam tabel huruf di bawah ini. Nah, contohnya cari kata taat ini yang ibu sudah warnai. Yang kedua kata percaya, selanjutnya kata Tuhan. Nah, anak-anak sesuai dengan cerita hari ini, mari kita taat dan percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Oke anak-anak, nanti kalau sudah menemukannya ada berapa semua, nanti beritahu ibu ya melalui Facebook. Nanti di kolom komentar video dituliskan tuh ada berapa kata taat, kata percaya, dan kata Tuhan yang anak-anak temukan. Anak-anak hebat, pasti mudah untuk menemukannya. Selamat mencari anak-anak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
luar biasa ceritanya tadi ya. Sungguh menarik sekali bagaimana seorang janda yang mengalami kesusahan, ada penderitaan, tetapi mendapat pertolongan Tuhan. Nah, kita pun, ibu guru di sini, Kokorio, kita semua anak-anak di rumah juga dapat menghubungi Tuhan, dapat memanggil Tuhan ketika ada di dalam persoalan, lagi susah, lagi sulit, dapat menghubungi Tuhan di nomor ini. Nggak perlu pakai HP, nggak perlu pakai beli pulsa, nggak perlu. Cukup hubungi Halo? nomor itu saja, Halo? dapat langsung. Nggak bisa ya? Ketemu dengan Tuhan. Nomor berapa yang dipencet Kokorio? Cari di Google. Cari di Google. Halo? Enggak. Enggak perlu tanya Om Google. Gimana dong caranya? Ada nomornya. Coba ini ada berapa jarinya? 5. Catat ya 5. Ini ada berapa? 5. 5. Ditangkupkan, terus berdoa. Ternyata nggak ada nomornya. 5, 10. 5, 10. 5, 10 ditangkupkan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jangan lupa ketika bangun pagi mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Ketika mau tidur, berdoa kepada Tuhan. Mau makan, doa kepada Tuhan. Mau belajar, banyak tugas, berdoa kepada Tuhan. Kokorio, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, boleh nggak? Nggak usah kerjakan tugas, Tuhan saja yang kerjakan tugasnya. Oh, tidak bisa. Tapi kan tadi berdoa saja, pasti Tuhan tolong. Sama seperti firman Tuhan. Berdoa saja. Tanpa pasti perbuatan, selesai. Apa itu Kokorio? tanpa perbuatan ya sia-sia dong semuanya. Oh gitu, jadi kita berdoa, kita pun harus mengerjakan apa tugas kita ya. Betul. Oh begitu. Karena kalau hanya doa ya nggak selesai dong. Masa cuma doa tugas selesai? Loh, kok nggak selesai? Satu malam nggak selesai, 2 malam nggak selesai. Akhirnya Harus dikerjakan ya Kokorio ya. Iya betul. Semangat anak-anak ya. Ketika ada kesulitan, persoalan apapun lagi susah hatinya, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Betul, Tuhan akan bantu pasti. Dengan karena- caranya Tuhan. Betul, karena Allah kita itu adalah Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan sanggup menolong kita semua. Seperti nyanyian kita, apa Kokorio? Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa. Ada gerakannya Kokorio? Sudah dong. Oke. Berdiri dong, berdiri semua. Berdiri semua. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang kuat, yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong setiap kami yang percaya dan taat. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami rajin berdoa kepada Tuhan,
ingat untuk terus mempercayai Tuhan dan juga mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami memimpin di dalam sekolah minggu ini. Berkati semua kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, untuk keluarga semua. Kami berdoa biarlah pandemi corona ini cepat berakhir pada waktunya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak.